Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Safiti dari kelas Ajeng B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat kontrasepsi seperti alat kontrasepsi injeks atau suntik, pil, kondom, IUD, dan AKDR. Yang pertama yaitu kondom. Kondom merupakan serubung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, diantaranya yaitu karet, plastik, atau bahan alami reproduksi hewani yang dipasang pada penis untuk melakukan hubungan seksual. Di sini standar kondom terlihat dari ketebalan yaitu 0,02 mm. Tipe-tipenya yaitu ada kondom biasa, kondom beraroma, tidak beraroma, dan kondom bergerigi. Cara kerja kondom di sini yaitu kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dari sel telur yang dapat mengemas sperma dari ujung selubung karet terpasang pada penis. Yang pertama dan kedua yaitu untuk mencegah terjadinya AIVS karena pasangan kepada pasangan yang lain. Yang ketiga yaitu perhatikan tanggal dan kadar luasannya. Setelah itu yang keempat yaitu buka kemasan secara perlahan dan hati-hati. Efektivitasnya yaitu bila dipakai secara benar selanjutnya pada beberapa pasangan itu hanya angka kegagalannya yaitu 2 sampai 12 kehamilan dalam 100 perempuan dalam setahun. Manfaat kontrasepsi yaitu efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu reproduksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, dan tidak mempunyai pengaruh sistemik. Setelah itu murah dan dapat dibeli di mana saja dan tidak perlu resep dari dokter. Selanjutnya yaitu kontrasepsi kombinasi hormon estrogen dan progesteron. Pil kombinasi 1:1000 yang mengalami kegagalan memiliki hormon progesteron dan estrogen. Tidak direkomendasikan bagi wanita yang mengalami berat badan yang lebih dan berusia dari 40 tahun ke atas. Kontraindikasinya yaitu pembekuan darah pada lengan, kaki, dan paru-paru, penyakit jantung, hati yang serius, kanker payudara dan rahim, hipertensi, dan migran. Indikasinya yaitu merokok dan usia 35 tahun ke atas, tekanan darah yang tinggi, baru melahirkan 3 minggu, menyusui kurang dari 6 bulan, terus mengalami hamil. Efek sampingnya yaitu mual muntah, flek dan bercak di antara masa haid, sakit kepala yang ringan. Keuntungannya yaitu untuk melindungi dari radang panggul, tidak mengganggu seks, habis itu mengurangi resiko kanker indung. Cara kerjanya yaitu untuk menekan ovulasi, mencegah implementasi, lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma. Habis itu pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Manfaatnya yaitu memiliki efektivitas yang tinggi, hampir mempunyai efektivitas bila digunakan setiap hari, 1 kehamilan per 1000 perempuan dalam tahun pertama penggunanya. Setelah itu resiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak mengganggu hubungan seksual. Habis itu dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat dan juga untuk membantu mencegah terjadinya kehamilan etopik, kanker ovarium, kanker endometrium. Setelah itu cara kerjanya yaitu cara minumnya yaitu sebaiknya pil diminum setiap hari, lebih baik pada saat yang sama setiap hari.
Setelah itu pil yang pertama dimulai pada hari yang pertama sampai hari yang ketujuh sekali siklus haid. Setelah itu sangat dianjurkan penggunaannya pada hari pertama haid. Pada paket 28 pil dianjurkan mulai minum pil dari placebo sesuai dengan hari yang ada pada paket pil. Beberapa paket pil mempunyai 28 pil dan ada 21 pil. Paket yang 28 habis, sebaiknya mulai minum dari pil paket yang baru bila paketnya 21 paket pil. Setelah itu tunggu 1 minggu baru kemudian mulailah minum pil dari paket yang baru atau paket yang 28 pil. Bila muntah dalam waktu 2 jam setelah menggunakan pil apabila pil yang lain. Setelah itu bila terjadi muntah yang hebat atau diare dari 28 jam maka keadaan memungkinkan tidak memperburuk keadaan. Setelah itu pil dapat diteruskan. Bila muntah diare berlangsung sampai 2 hari atau lebih, penggunaannya mengikuti cara menggunakan pil yang lupa. Bila lupa minum 1 pil 1-21, segera minum pil bila ingat. Setelah itu bila lupa minum 2 pil lebih dari 1-21, sebaiknya minum 2 pil segera sesuai dengan jadwal. Setelah itu bila tidak terjadi haid, perlu segera ke klinik atau tes kehamilan. Selanjutnya yaitu kontrasepsi, injeksi atau suntik. Ada 2 macam, yaitu suntik 1 bulan yaitu cikloestrogen, yang 3 bulan yaitu depo triklo atau progesteron. Cara kerjanya yaitu menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu. Setelah itu perubahan pada endometrium atau atrofi sehingga implementasi terganggu. Setelah itu menghambat transportasi ganet atau tuba. Setelah itu manfaat suntik 1 bulan atau keuntungannya. Yang pertama itu mencegah kehamilan 99%, mencegah kehamilan, menekan ovulasi, pelepasan sel telur oleh indung telur, mencegah kanker rahim. Terus itu tidak berpengaruh pada hubungan suami istri dan tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Dia jangka panjang, efek samping sangat kecil. Setelah itu tidak perlu menyimpan obat, Setelah itu keuntungan atau kerugiannya yaitu haid tidak teratur, mengalami jerawat, nyeri payudara, setelah itu perubahan pada berat badan. Setelah itu mengurangi jumlah perdarahan, mengurangi nyeri pada saat haid. Setelah itu mencegah kehamilan ektopik dan juga melindungi penyakit radang panggul. Pada keadaan tertentu dapat diberikan pada perempuan menopause. Setelah itu kerugiannya yaitu terjadi pada pola haid tidak teratur, perdarahan. Setelah itu mual, sakit kepala, nyeri payudara yang ringan, dan ini akan hilang setelah suntikan kedua atau 3 hari. Setelah itu ketergantungan klien, terdapat pelayanan kesehatan harus kembali setiap 30 hari sekali. Setelah itu dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada paru-paru, otak, dan kemungkinan timbulnya tumor hati. Setelah itu penambahan berat badan meningkat. Setelah itu kemungkinan terlambatnya perubahan kesuburan setelah penghentian pemakaian suntik 1 bulan. Yang setelah itu selanjutnya yang boleh menggunakan suntik 1 bulan yaitu usia reproduksi. Setelah itu telah memiliki anak ataupun yang belum memiliki anak.
Setelah itu mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi. Habis itu tidak dibolehkan pada ibu yang menyusui kurang lebih 6 bulan pasca persalinan dan menyusui. Setelah itu yang anemi. Setelah itu riwayat kehamilan etopik juga itu yang boleh menggunakan. Yang tidak boleh menggunakan suntik 1 bulan ini yaitu hamil atau diduga hamil. Setelah itu ibu yang menyusui 6 bulan di bawah 6 bulan minggu pasca persalinan, perdarahan per vaginam yang belum jelas penyebabnya. Setelah itu penyakit hati yang akut atau virus hepatitis. Setelah itu ibu yang berusia lebih dari 35 tahun ke atas dan juga merokok. Setelah itu riwayat ke penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah yang tinggi itu juga tidak boleh menggunakan suntik 1 bulan. Dan setelah itu kepanasan pada payudara juga tidak boleh menggunakan suntik ini. Setelah itu kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala atau migran. Selanjutnya yaitu suntik 3 bulan yaitu Depo, Ciclo. Ini sangat efektif, aman, dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. Kembalinya kesuburan lebih lambat yaitu rata-rata 4 bulan, cocok untuk laktasi karena tidak menekan reproduksi ASI. Setelah itu cara kerjanya itu mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan ke perempuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Efektivitasnya yaitu kedua kontrasepsi suntik tersebut memiliki efektivitas yang tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Asal penyuntikan dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah itu keuntungannya yaitu sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak mempengaruhi pada hubungan suami istri, tidak dipengaruh pada tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terdapat penyakit. Setelah itu tidak dampak serius terhadap penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit efek samping, tidak perlu menyimpan obat suntik, dan ini dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause. Setelah itu membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan etopik. Setelah itu mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul. Setelah itu menurunkan krisis anemia per bulan atau bulan sabit. Keterbatasannya itu sering ditemukan pada gangguan haid seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur, dan perdarahan bercak. Setelah itu tidak haid sama sekali. Setelah itu tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum melakukan suntikan selanjutnya atau suntikan berikutnya. Setelah itu terlambatnya kembali kesuburan setelah penggantian pemakaian, terjadinya perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Yang dapat menggunakan alat kontrasepsi ini yaitu usia reproduksi, naluri para yang telah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi panjang dan memiliki efektivitas yang tinggi. Setelah itu dapat digunakan juga untuk menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai. Setelah pasca melahirkan dan tidak menyusui. Setelah abortus dan keguguran. Setelah itu
yang dapat juga menggunakan kontrasepsi 3 bulan ini yaitu perokok, tekanan darah lebih dari 180 per atau 100/10. Setelah itu yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi suntik ini yaitu hamil atau dicurigai hamil, resiko yaitu perdarahan pervaginam. Setelah itu tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid dan terutama pada aminor. Setelah itu menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Setelah itu diabetes mellitus dan disertai komplikasi yang lainnya. Selanjutnya yaitu kontrasepsi implan, yaitu efektif 5 tahun untuk noplan dan 3 tahun untuk jendela indoplan atau implanon. Itu nyaman, dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi. Pemasangan dan pencabutan perlu diperhatikan. Kesuburan segera kembali setelah implan dicabut. Setelah itu efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak, dan aminor. Aman dipakai pada masa laktasi. Jenisnya yaitu noplan, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 lenofogrester dan lama kerjanya itu selama 5 tahun. Implanon terdiri dari 2 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang diisi dengan 68 mg sampai 3 ketodesogestrel dan gestrel dan lama kerjanya yaitu selama 3 tahun. Jendela dan inoplan terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonor gestrel dengan lama kerjanya yaitu selama 3 tahun. Cara kerjanya yaitu lende serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadinya implementasi. Setelah itu menekan ovulasi. Efektivitasnya sangat efektif. Kegagalannya yaitu 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Keuntungan kontrasepsi ini yaitu daya gunanya tinggi, perlindungan jangka panjangnya yaitu sampai 5 tahun. Setelah itu pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Setelah itu tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dan pengaruh estrogen, tidak mengganggu kegiatan sengama dan tidak mengganggu ASI. Setelah itu dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah 5 tahun boleh dicabut. Keuntungan non kontrasepsi ini yaitu mengurangi nyeri haid, mengurangi jumlah darah haid, memperbaiki anemi, melindungi terjadinya kanker endometrium. Setelah itu menurunkan angka terjadinya kejadian kelainan jinak payudara. Setelah itu melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul. Setelah itu menurunkan angka kejadian endometriosis. Setelah itu keterbatasan yaitu dapat menyebabkan perubahan pada haid seperti bercak, hipermenora atau meningkatnya jumlah darah haid serta aminor. Setelah itu timbulnya keluhan seperti nyeri kepala, penurun berat badan, nyeri payudara, perasaan mual,
Setelah itu merasa pusing dan sakit kepala. Yang boleh menggunakan implan yaitu usia reproduksi, yang telah memiliki anak ataupun yang belum. Setelah itu menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegahan kehamilan jangka panjang. Setelah itu menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. Setelah itu pasca persalinan dan tidak menyusui. Setelah itu pasca keguguran, tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi, riwayat kehamilan etopik. Setelah itu yang suka sering menggunakan pil juga dapat menggunakan kontrasepsi implan dengan waktu yang panjang. Ya, sedangkan yang tidak boleh menggunakan implan ini yang pertama yaitu ibu hamil. Setelah itu ibu yang perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Setelah itu ada benjolan atau kanker payudara atau riwayat penyakit payudara. Setelah itu tidak menerima perubahan pola haid yang terjadi. Setelah itu gangguan pada toleransi glukosa. Setelah itu miom uterus pada kanker payudara. Selanjutnya yaitu IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada dua jenis IUD umumnya digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari bahan tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun, serta IUD yang mengandung hormonal yang diganti setiap 5 tahun sekali. Ini sangat efektif berjangka panjang, yaitu CUT 380A. Haid menjadi lebih lama dan lebih banyak. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan. Setelah itu dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi. Tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar pada infeksi menular seksual atau IMS. Jenis-jenis AKDR yaitu AKDR CUT 3802A yang kecil, kerangka dari plastik yang fleksibel berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat yang halus yang terbuat dari tembaga atau CU yang tersedia terdapat di mana-mana. AKDR ini yang beredar yaitu adalah Novate. Selanjutnya yaitu cara kerjanya yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Setelah itu mempengaruhi fasilitas sebelum ovum mencapai ovum uteri. Setelah itu AKDR bekerja mencegah sperma ovum bertemu. Walaupun AKDR menghambat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan yang mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Setelah itu memungkinkan untuk mencegah infiltrasi telur dalam uterus. Keuntungannya yaitu sebagai kontrasepsi efektivitasnya tinggi, sangat efektif, yaitu 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama. 1 kegagalan dalam 125 sampai 170 kehamilan. AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan. Metode jangka panjangnya yaitu 10 tahun. Proteksi dari CUT 3802 tidak perlu diganti. Selanjutnya sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat untuk meminum pil atau suntik lainnya. Setelah itu tidak mempengaruhi hubungan seksual. Setelah itu meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil dan tidak ada efek samping hormonal dengan CU AKDR atau IUD 3802
umpan 02A. Setelah itu tidak mempengaruhi kualitas volume ASI dan juga dapat dipasang segera setelah melahirkan atau setelah abortus apabila tidak terjadi infeksi. Setelah itu dapat digunakan sampai menopause, yaitu 1 tahun lebih setelah haid terakhir. Setelah itu tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Setelah itu untuk mencegah terjadinya kehamilan etopik. Setelah itu kerugian dari efek samping yang terjadi yaitu perubahan siklus haid umumnya pada 3 bulan pertama akan berkurang setelah 3 bulan. Setelah itu haid agak lebih lama dan banyak keluar darah atau banyaknya haid. Setelah itu perdarahan saat haid lebih sakit. Setelah itu merasakan sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan. Setelah itu perdarahan berat pada waktu haid dan diantaranya yang dan memungkinkan penyebab anemi. Setelah itu tidak mencegah IMS termasuk HIV atau HIV/AIDS. Setelah itu penyakit radang panggul terjadi setelah perempuan dengan IMS memakai IUD. Setelah itu yang dapat menggunakan IUD ini yaitu usia reproduksi, keadaan nulipara. Setelah itu menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka yang panjang, resiko rendah dari IMS, tidak menghendaki metode hormonal. Setelah itu tidak menyukai untuk mengingat-ingat untuk meminum pil. Setelah itu tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari sengama atau lihat kontrasepsi darurat lainnya. Yang setelah itu yang tidak dapat memakai AKDR ini yaitu yang lagi ibu hamil, perdarahan verhaginam, sedang menderita infeksi atau alat genitalia. Setelah itu penyakit trobolas atau ganas dan setelah itu penderita TBC pelvik, kanker genital dan ukuran rongga rahim yang kurang dari 5 cm. Dan sekian, terima kasih. Itulah hasil dari penjelasan alat kontrasepsi. Terima kasih.